Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur, Bapak dan Ibu yang senantiasa semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Kesempatan siang hari ini di tengah kesibukan kita masih bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam majelis yang mulia ini, yang semoga langkah kita, hadirnya kita dan niatnya kita akan menjadi catatan-catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah, kemuliaan dan barakah surat Al-Fatihah, Allah memanjangkan umur kita di dalam taat, Allah luaskan rezeki yang halal, Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad Hashimi anallahu yatawassal bi rahmah wal maghfirah wa yastimuhu jannah wa yu'ti darajati syai'un lillahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-88. Di sini 88, di situ 85 kalau tidak salah. Ya. Ketika kita duduk dalam satu tahun. Nah, di situ 87, di sini 88. Dan kita lihat hadisnya, yang tidak megang kitab ya, mendengarkan saja tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kufid darain. Di sini masuk pada bagian adab atau bagian etika, akhlak. Karena Islam itu penuh dengan etika, Islam itu penuh dengan akhlak. Bahkan Rasulullah mengatakan innama fu'ithtu li utammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan dalam satu hadis lain Nabi pernah mengatakan asqalul midan yaumal qiyamah husnul khuluq, yang paling memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat adalah timbangan akhlak. Jadi nanti proses sebelum masuk surga itu Pak, ada 7 ya. Ini pernah saya sampaikan dulu. Jadi bainal abdi wal jannah sab'u aqabah, antara hambaku dengan surga. Jadi untuk sampai kepada surga itu hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, akan melewati 7 proses rintangan yang harus dilewati. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan ahwanuha al-maut, yang paling ringan dari yang 7 tadi itu adalah kematian. Jadi sebelum masuk surga orang itu harus melalui proses apa? Mati. Itu mati menurut Allah paling ringan. Tapi Nabi memberikan gambaran kematian itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Sampai-sampai kita diajarkan satu doa, Allahumma hawwin 'alaina fi itu yang pertama, wa as'abuha. Dan yang terberat dari yang 7 tadi adalah al-wuquf baina yadayillahi ta'ala idza ta'allaqal madlum bis-salim. Yang paling berat dari yang 7 tadi adalah berdiri di hadapan Allah atas segala kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan waktu itu. Itu yang paling berat.
Makanya banyak nanti pada saat proses yang ketujuh, yang harapannya dia akan masuk ke dalam surga karena yang 6 ini sudah dilewati dengan baik. Tapi ketika disampai pada proses yang ketujuh, ternyata dia harus berhadapan dengan Allah atas segala kezaliman yang pernah dia lakukan waktu itu. Anda bisa bayangkan, seorang koruptor nanti akan dituntut di hadapan Allah dari 200 juta rakyat yang pernah dia lakukan. Sehingga nanti sholatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis hanya untuk membayar orang-orang. Ini ada 7 proses. Ini pernah saya sampaikan dulu. Nah, 1 mati, yang kedua adalah warga, yang ketiga adalah mahsyar, dibangkitkan di pada mahsyar. Ketiga ini, Nabi mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti seseorang akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama komunitasnya waktu di dunia. Siapa? Maaf ya, dia cinta kepada orang kafir, dia mendukung orang kafir, ya nanti silakan. Dia akan dibangkitkan bersama orang kafir pada saat dia bermahsyar. Yang cinta dengan habaib, yang cinta dengan ulama, yang cinta dengan orang soleh, siapa komunitasnya waktu di dunia, dia bareng nanti pada saat dibangkitkan. Maka hati-hati Pak, menyimpan cinta dan mencinta kepada seseorang itu, mengidolakan seseorang, hati-hati. Nanti kita proses dibangkitkan di padang mahsyar bersama siapa yang paling kita cintai. Yang ketiga, nanti kemudian dihisab. Hisab itu yang pertama dihisab adalah sholat kita. Kalau sholatnya benar, baik, maka yang lainnya pun akan benar. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak. Kemudian proses berikutnya adalah mizan, ditimbang. Nah, yang paling memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat adalah akhlak. Jadi kalau orang akhlaknya buruk, maka timbangannya akan rendah. Kita belajar akhlak tentang bagaimana kita duduk punya adab di dalam majelis. Nah, baru yang terakhir nanti itu lewat siratal mustaqim. Setelah lewat siratal mustaqim, baru kemudian kita berdiri di hadapan Allah dengan kezaliman yang pernah kita lakukan. Itu 7 proses yang Nabi pernah kasih gambaran. Cuma nanti ada yang tidak melalui proses 7, Pak. Orang-orang yang mati syahid, para syuhada, itu dia begitu dibangkitkan di padang mahsyar langsung dikirim masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati tsumma, langsung dikirim masuk ke dalam surga. Dia tidak melewati sirat, dia langsung masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang yang mati syahid, para syuhada yang berjuang di jalan Allah akan diberikan dispensasi. Ada lagi nanti Pak, yang kata Nabi pada saat Nabi dikasih gambaran tentang mahsyar, kemudian Jibril mengatakan nanti di antara umatmu yang banyak Muhammad ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada berapa? 70.000. Sab'una alfan sayadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa adab. Jadi Nabi ini diberikan oleh Allah keistimewaan sampai kondisi keadaan mahsyar itu sudah diberikan gambaran oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan keadaan surga dan neraka Nabi sudah diperlihatkan. Maka Nabi bukan cuma sampai ainul yakin, haqqul yakin. Kalau kita tentang surga dan neraka baru sampai apa? Ainul yakin. Belum sampai ainul yakin, melihat dengan mata. Atau haqqul yakin ada di situ. Tapi Rasulullah sudah, dia melihat semua tentang surga dan neraka, tentang orang yang disiksa seperti apa, dikasih gambaran. Bahkan sampai ketika nanti saat di padang mahsyar manusia dalam keadaan gundah gulana, Nabi diberikan gambaran oleh Jibril melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana saat itu manusia tidak ada yang selembar benang pun nempel di badannya. Semua dalam keadaan urutan, telanjang. Allah hanya ingin membuktikan mana Satpol PP yang dulu ngawal kamu, mana baju kebesaran kamu, mana pangkat kamu. Hari ini Allah katakan semua aku telanjangkan. Kalian dalam keadaan terhina. Itu nanti saat di padang mahsyar akan dibangkitkan. Lalu kemudian orang-orang yang beriman ditutupi auratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ketika Nabi kasih tahu sahabat, itu sahabat berebut, Pak. Doakan aku masuk yang 70.000 ya Rasulullah, kamu dapat. Saya ya Rasulullah, kamu dapat. Bagaimana dengan saya Rasulullah, kamu dapat. Mukasyah angkat tangan, bagaimana aku ya Rasulullah, kamu dapat. Di belakang Mukasyah, gimana aku ya Rasulullah? Terakhir diambil Mukasyah.
Jadi ente nggak usah berharap banyak. Zaman Rasulullah saya sudah bisa. Jadi setelah mukasah itu sahabat angkat tangan, gimana aku terakhir diambil teman Rasul. Sedih. Ya lama Jibril turun lagi Pak. Saya baca dalam kitab ini yang kita kaji, itu ternyata Jibril memberikan tambahan kuota dari perintah Allah. Dan setiap satu yang 70.000 membawa 70.000. Dan satu yang 70.000 membawa berapa? 70.000. Kira-kira nyampe nggak ke kita? Yakin nyampe? Udah berapa abad Pak karena Nabi sampai kita? 14 abad. Ada berapa triliun manusia? Kalau 70.000 kali 70.000 baru berapa? 4, berapa? 9 miliar. Ya berapa hitungannya? 70.000 kali 70.000. Sampai nggak kita? Akan tetapi di situ ada keistimewaan. Pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat, manhum? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Sifatnya apa mereka itu? Nah, berarti kalau sudah sifat itu disebutkan oleh Nabi, udah nggak ada hitungan akal. Siapa yang punya sifat ini dia akan masuk ke dalam. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang betul-betul diberikan dispensasi yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga mereka tidak melalui proses yang 7 tadi, mereka langsung digiring masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Diterangkan oleh Nabi. Hum la yakun wa la yastaqun wa la yatatayyarun wa 'ala Allah falyatawakkalun. Siapa mereka ini? Nah, saya cuma dikasih gambaran gini Pak. Kalau cuma hitungan 70.000 kali 70.000, Nabi pernah mengatakan begini, ada satu kaum yang tidak pernah hidup bersama aku, tidak pernah melihat wajah aku, tidak pernah mendengar suara aku, tetapi kecintaannya kepada aku luar biasa. Sampai ketika Quran dinistakan, dia bela itu aku. Karena Quran datang dari tangan aku melalui perintah Allah. Aku yang membawa Al-Quran. Dia nggak peduli. Dia mau dipecat di kantornya, tapi ketika ada panggilan untuk membela Al-Quran, itu dia lakukan. Mereka tidak pernah hidup bersama aku. Mereka tidak pernah mendengar suara aku, tapi kecintaannya kepada aku melebihi kalian. Kalau kalian cinta kepada aku, wajar. Karena kalian hidup bersama aku, kalian lihat bagaimana aku. Tapi mereka cuma mendengar bagaimana tentang aku, tapi kecintaan yang lebih kalian. Maka kalau kita nggak kebagian yang tadi Pak, naib benar. Maka di situ ada sahabat mengatakan, siapa mereka itu ya Rasulullah? Berarti kalau sifat itu sudah disebutkan oleh Nabi, kena kepada kita, kita masuk. Masuk orang-orang yang masuk surga tanpa apa? Proses apa tadi? Hisab dan manfaat. Nabi mengatakan hum la yakun wa la yastaqun wa la yatatayyarun wa 'ala Allah falyatawakkal. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah diruqyah. La yakun, mereka adalah orang-orang yang apabila sakit tidak pernah berobat. Wala yastaqun, dan dia tidak pernah mengobati orang. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak percaya kepada burung. Intinya di ujung kan, wa 'ala Allah falyatawakkal, kepada Allah mereka bertawakal. Coba ente pahami, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat. Kita sering berobat kan? Berarti nggak masuk kan? Kalau secara kontekstual ya. Artinya ucapan Rasulullah itu kan dalamnya luar biasa. Apa sih maksud orang yang nggak pernah berobat? Kalau ente sakit, ente berobat ke dokter, saya mau tanya, jamin nggak? Jaminan nggak? Dokter itu menyembuhkan. Saya mau tanya, jaminan nggak? Andai kata ente nggak berobat ke dokter, jaminan nggak kalau ente nggak sembuh? Gimana? Ya juga. Kalau kita sakit, kita berobat ke dokter, belum tentu sembuh. Gak ada jaminan sembuh. Andai kata kita nggak berobat, gak ada jaminan kita sehat. Berapa banyak orang yang ke dokter nggak berobat sehat? Berarti yang ngobatin kita sehat. Yang ngobatin kita sehat. Itu yang dimaksud. Itu orang-orang yang ada di dalam hatinya, yang menyembuhkan dia bukan dokter. Allah. Dokter cuma menganalisa secara medis, ini orang sakitnya apa? Coba obat ini bagaimana sembuh?
Yang ngobatin siapa sebetulnya? Faidah maritu, apabila aku sakit, yang memberikan kesehatan siapa? Itu hanya ikhtiar saja kita, hanya wasilah saja. Maka di sini nggak boleh tersimpan. Kalau saya positif pasti sembuh. Nggak boleh. Intinya tawakal kepada Allah. Makanya di ujung wa'alallah faliyatawakkal. Jadi ente sudah berobat, tawakal kepada Allah. Bukan obat yang menyembuhkan ente, bukan dokter yang menyembuhkan ente, tetapi yang menyembuhkan kita siapa? Intinya kita tawakal. Jadi boleh nggak berobat? Orang dokter aja nanya, kok apa sakit apa? Benar nggak? Waktu kita berobat ke dokter, dokternya nyapa. Apa sakit apa? Ente kan dokter. Kok nanya sama saya sakit apa? Ini perut saya tuh begini. Terus buang airnya di mana? Tanya dianalisa sama dokter. Lalu kemudian dokter mencoba-coba. Ini barangkali obatnya bisa. Insya Allah kalau dokter yang benar kan, mudah-mudahan insya Allah Allah akan menyembuhkan melalui perantara. Itu yang pertama. Yang kedua, hum la yastarqun, tidak pernah mengobati orang. Berarti dokter nggak masuk dong, bukan itu. Bahwa kita tidak punya kemampuan apapun untuk bisa membuat orang lain itu bahagia, senang atau kebaikan yang kita lakukan semata-mata datangnya dari Allah, bukan kemampuan kita. Jangan pernah merasa berjasa kepada orang lain. Hum la yastarqun, orang yang tidak pernah mengobati orang lain. Nah, kamu kalau tidak bapak yang menjadi ayah kamu, kalau tidak saya yang menjadi bapak kamu, mungkin kamu tidak akan sukses. Padahal kebaikan yang bisa kita lakukan datangnya dari siapa? Saya mau tanya, kebaikan yang hari ini Anda bisa lakukan, Anda bisa duduk di sini, kemampuan itu datangnya dari siapa? Ente yang membuat kemampuan itu. Tidak. Makanya jangan pernah merasa berjasa. Tidak boleh. Itu yang dimaksud tadi. Jadi jangan sampai kita merasa ngobatin orang lain. Tawakal kepada Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, lemah kita Pak. Setan itu di kiri kanan kita itu selalu membidik, selalu mengikuti kapan waktunya dia memelincirkan kita. Kalau Allah tidak berikan kekuatan iman kepada diri kita, kita nggak akan mampu untuk melewati hidup ini dengan selamat. Itu banyak jalan terjal, banyak perangkap-perangkap setan yang ada di depan kita, yang siap menerkam kita. Maka bersandarlah, tawakal kepada Allah. Kenapa? Suksesnya kita, berhasilnya kita semata-mata min ma'unah Allah, daripada pertolongan Allah. Jadi seakan-akan dia tidak pernah mengobati. Paham di sini. Yang kedua paham. Yang ketiga, hum la yatatayyarun, mereka adalah orang yang tidak percaya kepada guru. Apa itu guru? Simbol mistik. Jadi kalau ente masih datang ke paranormal, ente masih datang ke dukun, bersandarnya kepada manusia, Kanjeng Dimas, ya, maka ente nggak akan masuk pondok ini, nggak masuk surga tanpa bersandar. La yatatayyarun. Jangan bersandarkan hidup kita, mensandarkan hidup kita kepada manusia. Jangan percaya kepada dukun, jangan percaya kepada dukun. Makanya di ujungnya wa'alallah falyatawakkalun, kepada Allah mereka bertawakal. Artinya tadi, arti tawakal itu luas sekali. Arti tawakal itu luas sekali. Makanya kemarin ada seorang guru SMA mengatakan sama saya, Ustaz, kemarin 212 saya ikut demo, dan kemudian katanya kalau ketahuan PNS ikut demo akan dipecat. Saya siap, Ustaz. Saya siap untuk dipecat. Karena yang memberikan nafkah, yang memberikan rezeki bukan kepala sekolah, bukan pemerintah, tapi Allah yang memberikan. Ini tawakal. Kita masih bergantung, Pak. Bahkan sampai ada yang mendukung orang kafir karena soal proyek tadi. Wah, kalau nanti dia jadi gubernur saya dalam proyek. Ente sudah kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti tawakal itu luas sekali. Siapa orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Orang yang punya sifat tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah punya belum? Sudah punya belum? Baru belajar, Pak, ya. Baru belajar tawakal. Itu Nabi Ibrahim masih ingat ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, ya, itu kubangan api sudah menyala besar. Raja Namrud sudah akan membakar Nabi Allah Ibrahim. Sebentar lagi itu Ibrahim akan dibakar. Jibril turun, Pak.
Jibril turun nawarin bantuan, Ibrahim perlu bantuan nggak? Hebatnya tawakalnya Ibrahim sampai Ibrahim berani mengatakan kepada Jibril, kepada engkau saya nggak butuh bantuan. Engkau makhluk, hai Jibril. Itu api juga adalah makhluk, Namrud juga adalah makhluk, aku makhluk. Nggak akan sanggup makhluk bersandar kepada makhluk. Maka aku perlu bersandar kepada Khalik yang menciptakan aku. Silakan, tidak perlu saya bantuan dari kau. Coba bayangin Jibril yang awal bantuan. Aku perlu bersandar kepada yang menciptakan seluruh. Maaf, andai kata kemarin demo Pak 212, pas lagi depan istana, tiba-tiba Jibril turun nawarin sama Habib, perlu bantuan ya? Yang nawarin Jibril, kira-kira kita mau ngomong apa? Siap Jibril kita. Tapi Nabi Allah Ibrahim mengatakan tidak. Makanya hebat kita lihat 212 yang diketuk pintu langit. Ketika pintu baris krim diketuk tidak bergerak, pintu istana diketuk tidak dibuka, ketuk pintu Allah. Tawakal kepada Allah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka boleh punya rencana apa saja, mereka boleh punya kartu truk apa saja, mereka sudah pegang semua segala-galanya, mereka kuasai. Tapi ketika rencana Allah sudah terjadi, rencana Allah di atas segala rencana manusia. Itu yang dikatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri kita harus ada tawakal supaya nanti ente bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa diberhentiin kerja. Emang yang memberikan nafkah kepada kita siapa? Siapa yang memberikan nafkah? Perusahaan itu cuma perantara saja. Allah. Sampai binatang yang ada dalam tanah yang tidak terlihat oleh kasat mata, Allah kasih rezeki. Berapa banyak orang-orang yang ditinggal wafat oleh suaminya, janda-janda hidup, anaknya sukses berhasil. Karena dia tawakal kepada Allah. Tapi ketika kita sudah kehilangan tawakal kepada Allah, bersandar kepada manusia, resiko yang kita akan dapatkan tadi di akhirat, kita tidak akan masuk pilihan di mana masuk surga dan tidak bisa tanpa sudah terjadi. Nanti yang paling berat timbangan pada hari kiamat, timbangan apa? Akhlak. Mudah-mudahan akhlak itu bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sudah, kita masuk di sini. Hadis yang kita baca. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adab ya, etika. Idza dakhala ahadukum ilal qaum, apabila masuk kalian di antara satu kaum, ada yang datang kita. Ini kaum lagi duduk. Tiba-tiba ada yang masuk. Ingin duduk bersama kita. Ini maksudnya. Fa'ausi adahu falyajlis. Maka luaskan tempat duduk untuknya dan silakan. Jangan sampai dia menghapus. Ente yang melihat ada orang datang, tafadhol, itu ada menghormati orang yang datang. Kadang-kadang kita tenang aja, jika ada orang datang. Jangan sampai dia minta tempat. Fa'ausi, luaskan buat dia. Apalagi yang datang itu adalah orang yang mulia di tengah kita. Fa'ausi lah. Maka falyajlis, maka yang diminta, yang dikasih tempat tadi langsung duduk pada tempat yang diberikan oleh orang yang ada di sekitar. Nah, ini biasanya kiai nih Pak. Ya. Kalau kiai datang, ustadz datang, itu yang duduk di depan sudah ustadz. Itu ada gitu, ada ini perintahnya seperti itu. Nah kiainya ketika dikasih tempat jangan nolak. Biasanya belaga tawadu. Udah ada di sini, ada di sini. Jadi ramai nanti orang gitu. Paham? Jadi ketika kita diberikan kemuliaan, diberikan tempat oleh orang yang ada di sekitar kita, maka falyajlis, duduklah di sini. Di mana kamu diberikan tempat, duduklah. Kenapa? Fa innama hiya karamatun minallah. Karena itu adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah. Akramahu biha akhuhul muslim, di mana kemuliaan itu dilanjutkan oleh saudaramu sesama muslim. Subhanallah. Apa falsafah di sini Pak? Tidak boleh menghina sesama muslim. Berikan kemuliaan sesama muslim. Bahkan sampai soal tempat duduk, falsafahnya adalah hormati manusia, apalagi dia sebagai seorang muslim. Makanya banyak orang muslim nggak ngerti.
Dia tidak memuliakan kemuliaan kemusliman seseorang. Yang dia muliakan justru kekafiran seseorang. Yang diperintahkan sih muliakan saudara kamu sesama muslim. Bahkan sampai ketika dia tidak mendapatkan tempat duduk, kasih tempat duduk buat dia. Suruh duduk dia di sini. Ini falsafah. Coba kita lihat. Kemarin betul-betul kemuliaan yang kita dapatkan dari Al-Maidah. Semua orang memuliakan. Sajadah 10.000 dibagikan. Semua orang berusaha untuk memuliakan manusia. Air disiapkan, makanan disiapkan, semua. Itu yang kita rasakan. Jangan sampai ini terpecah lagi. Al-Maidah sudah menyatukan kita. Jangan sampai kita terpecah belah lagi. Cuma gara-gara soal pilkada akhirnya saling bertikai di antara kita. Silakan ente memilih satu, silakan memilih tiga, silakan. Jangan sampai kita terpecah belah lagi. Bagaimanapun juga tadi Pak, kemuliaan seorang muslim harus ada pada diri kita untuk memuliakan. Dalam kondisi apa? Ente lihat kalau di Mekah, di Madinah, Masya Allah. Ente jalan kehausan, terus saudara ente ngeliat ente haus, kamu ya ada. Masya Allah. Saya ingat waktu naik kemana? Naik ke Jabal Tur. Itu di tengah jalan saya udah kehausan. Ngeliat itu ada orang negro hitam Pak, orang Baduy. Melihat saya kehausan, langsung dikasih. Kita udah nggak ini lagi, mau dia mulutnya hitam terserah. Karena sudah dapat kita kemuliaan dari saudara kita sesama muslim. Nanti coba ente praktekkan dalam kehidupan. Maka Nabi mengatakan tidaklah dia sebagai seorang muslim, tidaklah dia sebagai seorang mukmin sementara dia tidur nyenyak dan saudaranya dalam keadaan lapar. Bukan dia sebagai seorang muslim. Dia tidak menghormati saudaranya. Bagaimana dia tidak punya rasa ketika ada saudaranya tidak berpunya, dia tidak mau berbagi kepada saudaranya. Sampai soal seperti ini. Kita lanjutkan. Fa illam yuwassi'lahu, andai kata tetamu yang datang tadi Pak, gak dapat tempat duduk. Ya. Apabila dia tidak mendapatkan tempat duduk, falyanzur awsa'aha makanan falyajlis. Maka carilah tempat yang kosong dan duduklah di situ. Artinya begitu kita masuk, nggak ada yang ngasih tempat duduk, cari yang kosong. Oh di sana kosong, duduk di sana. Pengen duduk di depan sudah penuh, yang di depan nggak kasih tempat, carilah tempat yang kosong dan nggak boleh sombong. Wih, ustaz ini loh, kiai ini kiai biasa. Mana kok nggak ada yang ngasih tempat duduk? Jangan menghargai diri kita terlalu tinggi. Harga diri kita yang menilai kita Allah bukan manusia. Itulah adab, itulah akhlak. Coba Bapak bisa bayangkan sampai sedemikian ini Islam mengajarkan kepada kita. Ya ada agama lain yang mengajarkan kita bagaimana cara menghormati sesama muslim. Apabila Anda masuk ke suatu tempat dan berikanlah yang ada di tempat itu tempat untuk orang lain. Luaskan tempat itu. Udah kesempitan nggak ini? Antum merasa sempit nggak? Duduk ini merasa sempit nggak? Nah, berarti udah benar ya. Jangan sampai orang duduk ada ini nggak dikasih. Yang sebelah mau disini, justru kasih sini. Masya Allah. Lalu berikan keluasaan kepada seseorang. Ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jelas itu Pak. Jangan suka bikin macet di tengah jalan, berikan keluasan kepada orang yang lain. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita pelajari akhlak Rasul, apalagi di bulan Rabiul Awal seperti ini, bulan Maulid. Ada yang adakan Maulid, ada yang tidak, nggak usah saling mencela. Kita sudah dipersatukan, nggak usah lagi keluar kata-kata bid'ah, tidak usah keluar lagi kata-kata kafir mengkafirkan. Sudah, kita sudah dipersatukan, jaga persatuan kita dengan sebaik-baiknya. Ada yang mengadakan peringatan Maulid, silakan. Ada yang tidak mengadakan peringatan Maulid juga silakan. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Satu, mengingat kembali akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kemuliaan Rasulullah yang Allah berikan melebihi daripada kemuliaan Nabi-Nabi yang terdahulu. Sampai Al-Quran yang menjadi mukjizat Rasul kita pegang sampai hari ini dan terus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita bandingkan dengan Nabi Sulaiman, subhanallah. Apa yang ada pada Nabi Sulaiman itu adalah bagian dunia yang sangat